Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini itu yang pertama akan Ibu jelaskan itu rencana dari RPP kita, yang mana itu RPP kita yaitu tentang materi pokoknya. Yang materi pokoknya itu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Baiklah, di sini yaitu yang pertama itu ada kompetensi intinya, yang mana dari yaitu KI 1-nya yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama dan dianutnya. Yang kedua yaitu KI 2-nya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial alam jangkauan keberadaannya. Yang B-nya ada yaitu kompetensi dasarnya, yang mana itu yang menjadi indikator pencapaian dari kompetensi materi kita, yang mana yaitu menganalisis makna Undang-Undang 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang kedua itu menjelaskan fungsi undang-undang itu sendiri. Yang ketiga menguraikan sifat dan kedudukan undang-undang dasar dalam sistem hukum nasional. Yang terakhir itu menjelaskan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Di sini itu tunjuk pembelajarannya menunjukkan sikap bertanggung jawab saat atas makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menganalisis makna undang-undang dalam sistem hukum nasional. Metode pembelajarannya itu Ibu gunakan yang itu ada scientific approach atau modelnya itu cooperative learning type, number hip together. Metodenya diskusi, ceramah, tanya jawab, presentasi. Media yang dipakai adalah laptop, buku, yaitu tentang materi kita. Sebelum kita membagi kelompok, jadi Ibu itu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Negara Republik tahun 1945 dalam hukum nasional. Yang harus Ibu jelaskan itu dari sistem hukum. Di sini bisa Anda lihat sistem hukum itu yaitu unsur yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu perlu adanya hukum. Hukum itu dibuat lalu dipertahankan dan dijalankan. Maka dari itu adanya badan hukum yang menangani masalah hukum seperti adanya kepolisian, maka ada lembaga hukum. Sebaliknya, jika ada lembaga hukum maka ada kepolisian. Lalu yaitu sistem hukum yang kita pakai di Indonesia yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Lanjut itu kepada kedudukannya. Kedudukan undang-undang dalam hukum nasional itu ada dua, sebagai sumber hukum tertulis dan sebagai sumber hukum tertinggi negara Republik Indonesia. Dalam sebagai sumber hukum tertulis ini itu dibagi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Baiklah, mungkin itu yang Ibu jelaskan. Nah, Ibu akan membagi kelompok untuk Ananda, yang Ananda tolong ke depan, Cabulot. Nah, baiklah. Untuk kelompok satu itu membahas tentang kedudukan sumber hukum tertulis. Di sini kan ada dua nih, sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Itu pembahasan untuk kelompok satu, dan untuk kelompok dua itu kedudukan sumber hukum tertinggi negara Indonesia. Satu yaitu silakan dipresentasikan materinya. Sebagai sumber hukum tertulis, hukum itu terbagi dua. Ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu contohnya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang dan bersifat memaksa. Jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis contohnya hukum adab. Dibuat
dibuat oleh masyarakat memaksa hanya untuk masyarakat tertentu, tidak tercantum dalam undang-undang. Baiklah, apakah masih ada yang kurang mengerti dari sini? Insya Allah mengerti, Bu. Baiklah, itu untuk kelompok 2. Mohon dipresentasikan materinya. Kelompok 2, hello. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang kedudukan Undang-Undang Dasar dalam hukum nasional, yaitu sebagai sumber hukum tertinggi negara Indonesia. Maksudnya tuh adalah sebagai hukum tertinggi itu, kenapa dia disebut sebagai hukum tertinggi? Karena dia itu segala peraturan yang ada diatur dan bersumber pada Undang-Undang Dasar. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua Undang-Undang Perpu. Yang ketiga peraturan pemerintah. Yang keempat peraturan presiden atau Perpres. Yang kelima peraturan daerah atau Perda. Yang termasuk ke dalam peraturan daerah ada 5. Yang pertama Kunum di Provinsi Aceh, dan yang kedua peraturan Perda khusus dan Perda provinsi di Papua. Yang ketiga Perda provinsi. Yang keempat Perda kabupaten atau kota, dan yang kelima peraturan desa atau yang disingkat dengan Perda. Baiklah, untuk kelompok 2 masih ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak itu hari ini. Baiklah, sekian materi dari Ibu. Untuk pertemuan berikutnya, mungkin kita materi berikutnya masih ini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.